kita dah tahu H4 ini sudah memvalidkan re-entry daripada weekly. Bagaimana cara kita tahu bahwa re-entry H4 ini tidak akan ke low BB, tidak akan potensi terbatal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan membahas peranan dan fungsi momentum bagi trader PMA. Di mana di sini kita akan mendeteksi dengan adanya momentum di mana letak kita TP dan setup terbatal, dan momentum juga berperan sebagai cara untuk memvalidkan setup di time frame pertama. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ke channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kita yang lain. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Mimin ada informasi menarik yang kiranya bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita simak dulu informasi berikutnya. Apakah kamu sedang mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa modal dan tanpa perlu trading? Jika ya, maka bergabunglah dengan program afiliasi DXM. Hanya butuh 3 menit untuk memulai. Dengan program afiliasi XM, kamu bisa mendapatkan berbagai keuntungan hanya dengan mengundang orang lain untuk menjadi trader di XM menggunakan link afiliasi kamu. Nah, berikut adalah beberapa kelebihan menjadi partner XM. Dapatkan komisi hingga 80 US dollar atau sekitar 1,2 juta rupiah per lot transaksi dari orang yang kamu undang. Tidak ada batasan komisi, undang sebanyak-banyaknya temanmu dan lihat penghasilanmu meningkat. Pendapatanmu terlihat secara real time, akurat, dan transparan setiap harinya. Komisi dibayarkan tepat waktu, jadi kamu tidak perlu khawatir. Dan jangan lupa, ada juga program hadiah Mitra XM. Raih pencapaianmu dan dapatkan keuntungan hingga 150.000 US dollar. Jadi, tunggu apa lagi? Bergabunglah segera dengan program afiliasi XM dan mulai cuan tanpa batas. Klik link yang ada pada deskripsi untuk informasi lebih lanjut. XM, kesempatan untuk meraih penghasilan tambahan menantimu. Oke, itu dia informasinya. Semoga dapat diambil peluang dan manfaatnya. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, sekarang kita akan bahas yang pertama sekali adalah tentang momentum. Minggu kemarin ya, bagus yang berlaku di gold. Kita akan beralih ke gold dan kita akan ganti ke background warna hitam. Sorry, warna putih. Oke, seperti ada beberapa yang request ya. Nah, di sini kita akan membahas yang telah berlaku dan sedang berlaku. Oke, pertama di sini kita bisa melihat di sini ada satu momentum buy. Oke. Nah, seperti yang kita tahu, momentum kalau ini dihampat maka merupakan sebagai time frame ketiga daripada weekly. Oke, momentum di time frame hampat adalah time frame ketiga daripada weekly. Dan momentum di H4 ini memvalidkan setup re-entry pada time frame weekly. Oke, tidak kelihatan, kita kasih garisan dulu. Nah, ketika minggu lalu di area mid BB, MA5, MA10 dan mid BB adalah re-entry weekly. Dan yang memvalidkan re-entry weekly adalah momentum pada time frame H4. Dan
Ketika muncul momentum di H4, maka dinyatakan validlah re-entry pada weekly. Itu yang pertama. Momentum adalah cara untuk memvalidkan re-entry dari time frame pertama. Kedua, bila muncul momentum di time frame H4, kemana kita TP? Bila kita sudah yakin setup weekly sudah aktif atau sudah valid. Kemana kita TP? Maka kita akan TP ke top BB daily, yaitu di area sini. Ya, jadi momentum memvalidkan setup di time frame ketiga dan momentum adalah letak TP kita di top BB di time frame kedua. Nah, sampai di sini jelas ya peranan dan fungsi momentum secara memvalidkan setup dan TP. Oke. Nah, sekarang yang muncul momentum sell. Kalau sebelumnya ada momentum buy, minggu ini ada momentum sell. Apakah momentum sell ini mewakili re-entry weekly? Kita lihat pada weekly apa yang berlaku saat ini. Tidak ada arah ataupun sinyal kekuatan untuk setup daripada weekly. Kenapa? Karena tidak ada arah kukuh. Ya, tidak ada arah kukuh. Tapi hari ini berada di zone re-entry buy daily. Oke, bila kita beranggapan ini re-entry buy daily valid atau aktif, yang memvalidkan re-entry buy daily adalah momentum buy pada time frame H1. Nah, bagaimana kalau H1 reject kawasan MA50 dan top BB menandakan sinyal re-entry sell di H4 aktif atau valid. Bukan valid, yang memvalidkan re-entry sell di time frame H4 adalah momentum sell di M15. Jadi kita akan pantau apakah di sini akan validnya re-entry sell pada H4 atau akan muncul momentum buy untuk memvalidkan re-entry buy pada daily. Jadi kita akan tunggu. Nah, misalnya kita mau fokus re-entry sell daripada momentum sell H4. Ya, kita sudah layer sell di sini karena sudah reject. Ya, rejectnya seperti apa? Seperti yang sudah berlaku. Mana yang sudah berlaku? Seperti ini. Ini reject, ini tidak reject tapi ada ciri-ciri MA50 keluar daripada low BB. Ya, kita ambil saja yang mudah untuk dipahami yaitu yang reject. Ya. Yang reject menandakan time frame di H4, kalau ini H1, time frame di H4 valid. Tapi bila break seperti ini, maka membatalkan setup di time frame H4 ya. Contoh, biasanya di setup H4 itu akan terbatal bila ada setup atau sinyal yang bukan lagi dari kekuatan. Contoh, sebelumnya datang daripada re-entry setelah momentum. Yang ini datang re-entry setelah momentum. Yang ini kan kawasan re-entry juga. Tapi dia bukan daripada momentum. Sehingga sering sekali di time frame bawahnya akan tembus. Seperti ini. Maka momentum juga berperan sebagai membatalkan setup di time frame atasnya. Jadi sampai di sini kita sudah menguasai ada 3 fungsi daripada momentum. Ya. Pertama, ya di sini kita catat saja biar teman-teman mudah dalam dalam mengingat ya. Di sini kita sudah bahas 3 peranan dan fungsi daripada CSM ya. Peranan candle momentum atau CSM. Ya, kita sudah bahas 3 peranannya. Tidak kelihatan. Oke, tidak kelihatan mungkin karena warna. Kita coba ganti. Oh, ini warna putih ya, pantesan tidak kelihatan. Kita ganti merah. Oke. Peranan CSM. Tadi kita sudah coba bahas secara cepat ya. Nanti kita coba ulang sedikit. Pertama, CSM di TF3
fungsinya untuk memvalidkan setup TF1. Nah, ini tadi kita udah cerita bahwa bila muncul momentum di time frame H4 dan di time frame weekly ada setup, maka setup H4 itu untuk memvalidkan setup weekly. Kedua, CSM di time frame 3 akan membawa ke top BB time frame kedua, atau CSM di time frame ketiga, atau CSM adalah berfungsi untuk TP. Ya, selain memvalidkan setup, dia juga untuk destinasi untuk TP bila muncul momentum yang searah dengan time frame pertama. Yang ketiga, CSM juga untuk mendeteksi akan terbatalnya setup. Setup apa? Setup re-entry. Sorry. Yang ketiga ya. Yang ketiga, CSM berperan atau untuk mendeteksi bahwa potensi terbatalnya setup di time frame atasnya akan berlaku ya. Seperti yang kita bahas barusan. Ya, di sini kita bahas lagi. Ini kita background hitam ya. Tadi warna putih kita udah bahas. Sekarang kita coba bahas background hitam bagi teman-teman yang menggunakan PC lebih kelihatan ya, karena ada yang komplain pengen warna hitam, ada yang komplain pengen warna putih. Jadi untuk adil, fair dan adil kita gunakan kedua-duanya. Oke, seperti tadi kita bahas, ini ada re-entry ya, ini ada re-entry, dan ini ada re-entry yang terbatal. Kenapa? Karena bukan dari momentum. Jadi kekuatan untuk re-entry ini sudah lemah. Ya. Nah, untuk memvalidkan re-entry ya, kalau momentum ini adalah daripada weekly, kita juga bisa mengecilkan lagi untuk zone SL kita ya. Dengan cara apa? Kalau ini re-entry H4, jadi pertama kita dah tahu H4 ini sudah memvalidkan re-entry daripada weekly. Bagaimana cara kita tahu bahwa re-entry H4 ini tidak akan ke low BB, tidak akan potensi terbatal? Nah, cara memvalidkan re-entry H4 kita gunakan dengan peranan yang sama seperti weekly dan H4. Nah, kalau H4 time frame ketiganya M15. Maka yang memvalidkan setup daripada H4 itu kita tunggu momentum M15. Seperti ini. Ya, ketika muncul M15 momentum, destinasinya kemana? Ke top BB H1. Bila muncul momentum di top di H1, destinasinya kemana? Top BB H4. Bila muncul momentum di H4, kemana destinasinya? Top BB daily. Oke? Nah, sekarang di hari ini tanggal 16 Desember 2024 berada di area re-entry daily. Apa yang memvalidkan re-entry daily? Momentum di H1. Apa yang membatalkan re-entry daily? Momentum di H4. Nah, sekarang ada momentum di H4. Daily belum ada apa-apa atau belum ada sinyal CSAK. Jadi masih di kawasan re-entry. Jadi kita tunggu aja. Kalau misalnya kita mau fokus untuk buy, ya buy sebab ini ada momentum walaupun tidak clear, tidak solid, ya dia reject saja. Anggap saja ini re-entry daily contohnya. Kita akan menunggu validasi dengan cara menunggu momentum buy di H1 yang break EMA 50 seperti yang telah terjadi. Nah, apabila kita menunggu setup re-entry H4, karena di sini ada momentum H4, di area re-entry H4 kita akan menunggu rejection pada area EMA 50. Bila ada momentum, misalnya kita udah sell di sini, sell, tiba-tiba momentum H1 muncul,
maka terbatallah setup H4. Kemana destinasi? Ke top PB. Ya, nah itu peranan dan fungsi momentum yang kita gabungkan dengan multi time frame. Ini benda yang kita kongsikan sebelum berlaku dan sesudah berlaku. Jadi mudah diambil pemahaman, ya. Oke. Selain daripada goal, ini kita cerita goal tadi, Mimin ada satu kelihatan sinyal yang jelas pada GBP USD. Nah, di sini kalau kita melihat, nah sebelumnya, oke, di sini ada re-entry weekly. Yang memvalidkan re-entry weekly apa? Momentum di H4 valid. Telah valid. Dia bagi sekali re-entry di area ini, tak sampai pun area MA5, MA10. Oke, jadi hari ini tanggal 16 ada satu sinyal daripada daily. Sinyal apa? Sinyal arah kukuh. Pada ketika berlaku re-entry weekly berada di area sini. Nah, hari ini nanti mungkin apakah hari Senin atau Selasa akan ada re-entry di area ini ya. Ketika berlaku di area ini setelah arah kukuh dan re-entry di daily, maka akan berada di kawasan top BB di H4. Nanti top BB akan semakin ke bawah sehingga bertemu dengan 550. Disitulah akan berlaku re-entry daily. Sebelum berlaku re-entry daily akan ada re-entry H4. Akan berlaku apa di H1? Akan berlaku di pertemuan top BB atau reject 550. Bila muncul momentum di H1, kemana destinasinya? Ke top BB H4. Maka setup destinasi re-entry H4 ini baru akan valid apabila ada muncul momentum buy di time frame H1. Apabila tidak ada muncul momentum buy di H1, maka hanya akan bermain di kawasan re-entry H4. Oke, sampai kapan re-entry berlaku H4 ini kuat? Sampai selama ada momentum. Kapan dia tidak akan kuat lagi? Setelah dia akan menjadi MAV atau seperti ini. Nah, ini ada momentum, ada re-entry. Naik tidak ada momentum akan turun. Maka ketika ini berlaku re-entry di time frame daily. Ya. Jadi peranan momentum dan MAV sangat-sangat penting untuk kita mengambil atau akan kita menunggu re-entry di time frame atasnya berlaku. Dan ketika berlaku, kita akan menunggu lagi validasi. Jadi, itulah sebabnya kita melakukan backtest untuk kita tahu apa yang akan berlaku. Dan begitu juga ketika kita sudah membacktest, kita sudah nampak kawasan-kawasan re-entry dan bagaimana cara memvalidkan re-entry, kita sudah tahu ini ada setup, ada sinyal, ada setup. Ya, seperti yang berlaku pada weekly yang tadi. Weekly ada sinyal dan ada setup. Oke, ada sinyal, ada setup. Yang memvalidkan kalau kita tunggu setup ini valid, menunggu momentum di H4. Tapi kalau kita tidak tunggu valid, misalnya kita mau entry di pucuk entry aja sell. Tapi ketika muncul momentum, harus kita cut loss. Itu momentum yang membatalkan setup. Oke, kalau kita tidak mau tunggu dia valid dulu. Seperti itu. Jadi ada yang agak low risk, ada yang masih high risk. Jadi kalau kita yakin dia akan reject top, ya kita langsung sell. Ada momentum kita cut loss. Kalau kita nggak mau mengambil resiko yang terlalu besar, kita tunggu validasi di time frame ketiga muncul momentum yang mendukung setup di time frame pertama. Seperti itu. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami dan dimengerti dari perkongsian kita kali ini berkenaan dengan peranan candlestick momentum dalam multi time frame ya. Jadi sebenarnya kita sedang menceritakan momentum tapi sudah lari ke multi time frame karena momentum adalah sinyal kekuatan yang mana dia akan berlaku valid untuk follow trend dan akan terbatalnya trend di suatu time frame. Oke.
Jadi, semoga dengan 3 fungsi daripada candlestick momentum ini bisa dipahami dan dimengerti dan menambah lagi kepahaman berkenaan dengan BBMA Om Ali. Supaya durasi tidak terlalu panjang, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mimin mohon maaf jika ada kesilapan dan kesalahan dalam penyampaian. Bila ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat membektes, dan salam profit.